Wow, luar biasa ya semangatnya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nama-nama yang Ibu panggil bisa angkat tangannya. Farhan, Putri, Nabila, Sifa. Ya, Alhamdulillah masuk semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tapi Ibu akan tanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin? Yang bisa angkat tangan. Ya, Aisyah. Ya, benar. Kita kemarin sudah mempelajari tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Siapa yang kita sebut sebagai orang tua? Yang bisa kita sebut sebagai orang tua kita ada 3. Yang pertama, orang tua kita yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang membimbing kita di sekolah, yang bisa disebut biasanya kita sebut sebagai guru. Dan yang ketiga yaitu orang tua dari pasangan kita, orang tua yang melahirkan kita. Apa manfaatnya kita berbakti kepada orang tua? Hidup kita akan jauh lebih tenang, tentram, dan damai. Dan segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridho orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian, yang manfaat kita menghormati orang tua apalagi? Ya, Farhan? Ya, benar sekali. Ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat dan barokah. Kemudian Ibu akan tanya, bagaimana kita meneladani atau kita berbakti kepada orang tua? Ya, Syifa? Ya, benar. Syifa mengatakan kita harus selalu mendengarkan ucapan orang tua kita, tidak boleh membantah, apalagi membentaknya. Tidak boleh sama sekali. Kita harus lemah lembut kepada orang tua kita, karena Allah tidak akan menyukai jikalau kita berbuat kasar kepada orang tua kita. Anak-anak semua sudah paham tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru, maka kita akan lanjut ke materi atau bab berikutnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu tentang Asmaul Husna itu? Ya, Farhan, status buat kamu. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lagi indah. Jadi pada pagi hari ini kita hanya akan membahas 7 Asmaul Husna saja. Yang pertama yaitu Al-Karim. Yang kedua Al-Mu'min. Yang ketiga Al-Matin. Yang keempat Al-Wakil. Yang kelima Al-Jami. Yang keenam Al-Adl. Yang ketujuh Al-Ahid. Nah, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Karim? Ya, Putri, 100 buat kamu. Al-Karim merupakan Asmaul Husna yang berarti Maha Mulia. Allah memiliki sifat yang Maha Mulia, Maha Pemurah, dan Maha Dermawan. Kita sebagai manusia dapat meneladani tentang Asmaul Husna Al-Karim dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjadi orang yang dermawan, orang yang pemurah, dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Contohnya, semisalkan ada orang lain di sekitar kita yang merasa kesusahan, dengan sukarela membantu, entah itu dengan materi,
atau dengan tenaga kita. Karena membantu orang lain itu tidak hanya dengan materi saja. Kalau kita tidak mampu membantu orang lain dengan materi, maka kita bisa membantu orang lain menggunakan tenaga kita. Asalkan kita ikhlas dari hati melakukannya. Dan contoh yang berikutnya yaitu memaafkan, mudah memaafkan orang lain. Misalnya ada orang tetangga kita berbuat jahat kepada kita atau bergosip. Kita cukup diam saja, tidak perlu membalasnya ataupun membencinya, tetapi kita hanya cukup memaafkan saja. Dengan begitu kita bisa disebut sudah meneladani sifat Al-Karim. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu tentang Al-Mu'min, yang merupakan Maha memberi keamanan. Keamanan merupakan kebutuhan terpenting bagi manusia. Kita akan merasa tentram, damai kalau kita merasa aman. Contohnya di Palestina. Masyarakat Palestina selalu merasa was-was, selalu merasa terancam keamanannya, tetapi mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka menjalankan perintah Allah. Mereka selalu sholat 5 waktu, selalu membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu Allah akan selalu memberi keamanan kepada mereka. Jadi kita juga bisa meneladani sifat Al-Mu'min. Kita selalu menjaga sholat kita. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang Al-Matin, yang maha kokoh, di mana Allah memiliki kesempurnaan dalam kekuatan dan kekokohannya, sehingga menjadikan Allah memiliki kehebatan perbuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Entah itu manusia yang merasa paling kuat sekalipun, tidak ada bandingannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tidak pantas untuk sombong kepada orang lain, tidak pantas merasa lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekuat-kuatnya orang akan tetap terlihat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita alangkah lebih baiknya menghindari sifat sombong, sifat membanggakan diri kita di hadapan orang lain. Dan Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Wakil. Siapa sih yang tahu tentang Al-Wakil? Ya, Putri? Benar. 100 buat kamu. Al-Wakil merupakan yang maha mewakili. Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan apapun yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Bagaimana sifat kita meneladani tentang Al-Wakil? Kita cukup berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita malas untuk berusaha. Kita harus tetap berusaha semampu kita, semampu yang kita bisa. Lalu untuk selanjutnya kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun hasilnya nanti, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh merasa putus asa. Yang kemudian yaitu kita mempelajari tentang Al-Jami. Al-Jami merupakan yang maha mengumpulkan. Al-Jami berasal dari kata jama'ah. Al-Jami secara bahasa artinya mengumpulkan atau menghimpun. Artinya
bahwa Allah Maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Yang kemudian al-adl. Siapa yang tahu al-adl? Ya, Farhan? Ya, benar sekali. Al-adl merupakan yang maha adil. Al-adl berasal dari adalah, yang berarti lurus dan sama. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan, dan bahwa hasil dari segala usahanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan yang baik akan mendapat balasan yang baik, dan perbuatan yang buruk pula akan mendapat balasan yang setimpal. Seperti contohnya, kita berbuat baik, maka kita akan mendapat balasan surga. Dan sebaliknya, jika kita melanggar aturan atau tidak menjalankan perintah Allah, maka kita mendapat balasan neraka. Allah akan sangat adil kepada hambanya. Contoh dalam keseharian, menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin pun kita harus adil kepada bawahan kita. Jika bawahan kita berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, maka kita sebagai pemimpin juga harus memberikan dia balasan yang setimpal. Jadi tidak ada ceritanya Allah itu tidak adil, Allah menyamaratakan hambanya. Tidak, Allah akan melihat usaha hambanya, sekuat apa atau sekeras apa hambanya berusaha, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada hambanya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang artinya tidak ada sesuatu makhluk yang akan hidup setelahnya di saat seluruh makhluknya mati, karena ia maha kekal dan akan tetap abadi selamanya. Contohnya, kita tidak boleh sombong kepada orang lain, karena Allah juga tidak menyukai sifat sombong. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan tanya terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari tentang materi pada pagi hari ini. Ibu akan tanya kepada Farhan. Contohnya tadi kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa tadi Asmaul Husna? Ya, benar. 100 buat Farhan. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mencontohkan satu saja tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Yang bisa angkat tangan. Iya, Sifah? Ya, benar. 100 buat kamu. Sifah mencontohkan Asmaul Husna tentang Al-Karim. Dia mencontohkan bahwa dirinya kemarin membantu temannya. Ada temannya yang kesulitan mengerjakan PR. Sifah membantu dia mengerjakan atau belajar bersama dengan temannya yang kesulitan mengerjakan PR. Nah, itu juga merupakan salah satu sifat kita meneladani sifat Al-Karim. Karena membantu orang lain itu tidak hanya dengan materi saja, tapi juga dengan tenaga kita, asalkan kita ikhlas melakukannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap
kita dapat meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bersikap lebih baik lagi, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.